Terkadang sesuatu yang bikin mental kita jatuh itu datang dari orang di sekitar kita. Akhirnya kita nggak tahu lagi siapa sih orang yang benar-benar ada dan bukan sekedar ada, melainkan juga jadi support system. Contohnya lu lagi coba buat bangun bisnis, terus teman-teman lu pada ngerendahin. Ah, apaan sih? Sok keren amat, modal FOMO. Nah, akhirnya mental lu jatuh dan takut buat mulai lagi. Ini bahayanya kalau kita nggak punya mental yang kuat dan memutuskan untuk menyerah. Terus gimana sih cara bikin mental kita itu terbentuk? Gimana sih cara biar mental kita tahan banting? Jadi tonton sampai habis dan simak terus video dari Suara Kehidupan. Sebelum kita bahas cara mengatasi omongan negatif orang dan membangun mental yang kuat, coba kita pahamin terlebih dahulu kenapa orang sering ngerasa iri ketika kita ingin memulai sesuatu yang baru. Biasanya, rasa iri seringkali muncul karena ketidakpercayaan diri mereka sendiri. Contoh, ketika seseorang melihat lo punya keberanian untuk mengejar impian dan mencapai kesuksesan, itu bisa bikin orang di sekitar lo ngerasa nggak aman sama pilihan hidupnya sendiri. Selain itu, ada juga faktor ketakutan akan perubahan. Saat lo memulai sesuatu yang baru, itu artinya menantang status quo dan mengancam kenyamanan mereka atau orang di sekitar lo. Mereka mungkin merasa nggak nyaman ketika lo mungkin mencapai sesuatu yang lebih besar daripada yang mereka capai. Akhirnya apa? Pas lo coba buat bangun sesuatu, orang di sekitar lo atau bahkan temen lo pastinya bakal ngeremehin sesuatu yang besar yang sedang lo rintis. Contohnya gua, waktu awal bangun channel YouTube ini. Apakah banyak yang support gua? Dan ternyata cuma sedikit banget orang yang support gua. Jadi saat itu banyak banget tuh yang ngomong kayak, ah apaan sih HP kentang sok-sokan bikin YouTube? Alah HP aja masih bareng ortu. Nah, gue ngalamin yang kayak gitu tuh. Jujur awal gue ngerasa sakit banget, bahkan takut buat memulai sesuatu. Nah, singkat cerita, gue nggak sengaja nemu artikel dan nemu satu quotes dari Eleanor Roosevelt. Buat lo yang nggak tahu nanti bisa searching. Intinya quotesnya gini: orang besar membicarakan ide, orang biasa membicarakan peristiwa, dan orang kerdil membicarakan orang lain. Nah, akhirnya gue mikir, kok relate banget sama gue. Dan coba bayangin, semisal lo ngalamin apa yang gue alamin. Ada cacian, hinaan, makian. Itu betapa gobloknya mereka yang cuma ngabisin waktu buat ngehina elu, ngejatuhin elu, sedangkan mereka punya kehidupan sendiri. Coba lo pikir. Dan yang gua rasain pun begitu. Gue bikin konten atau memulai sesuatu, gue gak peduli sama omongan mereka. Toh mereka juga gak beliin kuota pas gue ngonten. Toh mereka juga gak ngasih solusi. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan awal, gimana sih biar kita punya mental yang kuat dan tahan terhadap omongan orang lain? Ngomong-ngomong soal mental yang tahan banting, itu sebenarnya proses yang kompleks dan membutuhkan kesadaran diri yang mendalam. Pertama-tama, lo perlu memahami nilai dan tujuan lo secara mendalam. Ini melibatkan introspeksi yang jujur tentang apa yang benar-benar penting bagi lo dalam hidup, bukan cuma apa yang mungkin orang lain atau masyarakat pengen. Ketika lo punya pemahaman yang kuat tentang tujuan dan nilai-nilai lo, itu ngasih lo arah yang jelas dan memperkuat tekad lo untuk tetap kuat meskipun banyak rintangan. Selanjutnya, lingkungan sosial lo mainin peran yang sangat penting dalam membentuk mental lo. Teman-teman, keluarga, dan lingkungan sekitar lo punya dampak gede banget sama sikap dan persepsi lo terhadap diri lo sendiri. Karena itu, penting untuk pastiin kalau lo selalu dikelilingin sama orang yang positif. Ya, meskipun pada akhirnya lo bakal berjuang sendirian. Selain itu, penting untuk memahami kalau perjalanan menuju tujuan gak selalu lancar. Ada saat-saat ketika lo mungkin ngerasa putus asa, kehilangan motivasi, atau bahkan mengalami kegagalan. Tapi hal ini adalah bagian alami dari proses pertumbuhan dan pengembangan diri. Fokus sama proses dan menghargai setiap langkah kecil menuju tujuan adalah kunci untuk mempertahankan semangat dan ketahanan mental. Tapi, terkadang membangun mental yang tahan banting ternyata butuh bantuan dari profesional. Kalau lo ngerasa kesulitan, jangan ragu untuk mencari bantuan dari terapis atau konselor. Mereka bisa ngasih pandangan objektif, strategi praktis, dan dukungan emosional yang lo butuhin untuk ngelewatin masa-masa sulit. Dan lo pada akhirnya punya mental yang kuat dan gak gampang nyerah. Konsistensi adalah kunci kesuksesan dalam mencapai apapun dalam hidup. Ketika kita berbicara tentang mencapai tujuan atau mengatasi rintangan, konsistensi adalah faktor yang gak bisa diabaikan. Konsistensi membangun momentum. Ketika lo ngelakuin sesuatu secara konsisten, lo menciptakan kebiasaan dan aliran kerja yang memungkinkan lo untuk melanjutkan tanpa terhambat oleh perasaan malas, keraguan diri, dan omongan orang lain. Ini membantu lo untuk tetap fokus sama tujuan lo dan menjaga semangat lo. Selain itu, konsistensi menciptakan hasil yang signifikan dari akumulasi tindakan kecil.
Meskipun langkah-langkah kecil terlihat nggak berarti secara individual. Ketika lo ngelakuin sesuatu secara konsisten, lo bisa ngehasilin perubahan besar dalam jangka panjang. Intinya, jangan pernah berhenti atas apa yang udah pernah lo mulai. Mental tahan banting adalah sikap mental yang bikin lo nggak gampang menyerah dalam meraih tujuan hidup lo. Apapun itu, mulai dari pekerjaan, mengejar posisi tertentu, menghasilkan karya, atau bahkan hal-hal lainnya. Saat lo punya tujuan yang jelas, semua rintangan dan kesulitan yang muncul dalam perjalanan hidup nggak akan bikin lo nyerah gitu aja. Sebaliknya, lo akan terus belajar dan terus berusaha sampai lo dapetin apa yang lo mau. Kayaknya pembahasan kita sampai sini dulu. Kira-kira mau bahas apa lagi nih di video selanjutnya? Terakhir, thank you banget buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media lainnya dari Suara Kehidupan.